Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Pasar barang bekas Jatiwetan Kudus terbakar, ratusan lapak pedagang ludes. Harus menyertakan KTP, warga Kota Semarang antri 1 jam saat membeli gas LPG subsidi tabung 3 kg. Jemaah haji tertua berusia 99 tahun asal Jepara telah diberangkatkan dari Bandara Adi Sumarmo, Boyolali. Kita ke informasi pertama. Hari Rabu kebakaran beruntun terjadi di Kudus, Blora, dan Pati. Mulai dari pasar barang bekas Kudus, gedung pertemuan Rumah Sakit Permata Blora, hingga sebuah gudang penyimpanan ikan beku di Pati. Pukul setengah 1 Rabu dini hari, api dengan cepat membesar dan melalap seluruh bangunan pasar barang bekas Babe di Desa Jatiwetan, Kudus. Api diduga disebabkan korsleting listrik pada salah satu kios yang berada di bagian tengah pasar. Akibat kebakaran, 276 kios milik 200 pedagang yang menjual barang bekas seperti onderdil kendaraan bermotor hingga elektronik hangus terbakar. Total kerugian material diperkirakan mencapai 1 miliar lebih. Kebakaran juga terjadi Rabu pukul 11.30 di gedung pertemuan Rumah Sakit Permata Blora yang selama ini digunakan untuk menyimpan dan servis komputer maupun printer. Karyawan baru sadar terjadi kebakaran setelah mendengar suara gemuruh dari gedung pertemuan. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran, hanya dokumen rumah sakit yang ikut terbakar. Rabu malam, gudang penyimpanan ikan beku di Desa Bajomulyo Pati terbakar. Api pertama kali muncul dari atap gudang, lalu membesar hingga melahap sebagian bangunan. Ruang kantor di lantai 2, serta sebagian dari 60 ton ikan siap di lantai 1. Saat kebakaran, gudang sudah tutup dan terkunci, sehingga warga harus menjebol pintu gudang untuk upaya pemadaman. Petugas masih mengidentifikasi penyebab kebakaran, sedang kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Arif Nur melaporkan dari Kudus, Blora, dan Pati. Sejumlah kecelakaan lalu lintas terjadi hari Rabu lalu. Kecelakaan terjadi di Klaten, Kudus, dan Blora. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan. Bagian depan sebuah truk ringsek setelah menabrak sebuah kendaraan tak dikenal di Jalan Raya Jogja Solo, Kecamatan Klaten Selatan, Klaten, Rabu malam. Sopir truk bernama Walid sempat terjepit di kabin pengemudi dan terluka di kaki, namun berhasil dievakuasi ke RSUD Suraji Tirtonegoro. Diduga saat mengemudikan truk dari arah Yogyakarta menuju Klaten, sopir mengantuk sehingga menyeruduk kendaraan di depannya yang kemudian kabur. Video rekaman warga menunjukkan saat bus ALS menyeruduk truk box syarat muatan yang sedang berhenti di lampu merah Jalan Lingkar Selatan, Desa Jepang Kudus, Rabu pagi. Kerasnya benturan membuat truk box hingga oleng ke bahu jalan. Bagian depan bus rusak parah hingga pengemudinya luka parah dan dilarikan ke Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus. Sedang bagian belakang truk ringsek. Sopir truk hanya mengalami luka ringan. Sebuah mobil bermuatan jeruk yang akan dikirim ke Surabaya terjun ke ladang jagung di Jalan Raya Blora, Radu Blantung, Rabu dini hari. Hingga Rabu pagi, mobil belum berhasil dievakuasi. Diduga sopir mengantuk, sehingga tak bisa mengendalikan laju kendaraannya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, bagian depan mobil rusak. Dibantu warga, mobil akhirnya bisa dikeluarkan dari ladang. Krisna Agung dan Arif Nur melaporkan dari Klaten, Kudus, dan Blora. Warga Kota Semarang belakangan harus antri berjam-jam untuk membeli gas LPG subsidi tabung 3 kg. Antrian panjang disebabkan pembelian gas LPG tabung 3 kg dibatasi dan harus menunjukkan kartu tanda penduduk.
Sejumlah warga antre di salah satu pangkalan gas LPG Jalan Suyodono, Kota Semarang, Rabu lalu untuk membeli gas LPG tabung 3 kg. Antrean terjadi karena mulai tanggal 1 Juni lalu, warga harus menyertakan KTP untuk membeli LPG bersubsidi. Salah satu warga bahkan harus antre selama 1 jam. Kewajiban pedagang harus memasukkan data KTP warga, membuat transaksi pembelian LPG tabung 3 kg jauh lebih lama. Sesuai atau enggak gitu ya? Ada apa? Nomornya udah enggak ada, popi kembali lagi, balik meneng. Nek jane enggak apa-apa, Mas. Wong semua membutuhkan. Ini dibatasi, Mbak? Dibatasi. Kalau jualan 2. Kalau jualan 2, kalau rumah tangga? 1. KTP. Kalau ini antri tadi lama nggak sih, Mbak? Lama. Ini nyusul ini begitu. Berapa jam? Sampai berapa jam? Ya, pas turunnya ya, pas turunnya kelontek bener kan? Oh. Terus ke sini. Selain itu, pembelian juga dibatasi. Untuk kebutuhan rumah tangga hanya 1 tabung, sementara untuk UMKM maksimal 2 tabung. Dengan pasokan yang terbatas, 100 tabung setiap pengiriman hari Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu semuanya ludes terjual dalam waktu tak lebih dari 2 jam. Itu seminggu, dalam seminggu itu dari Senin, Rabu, Kamis sampai Sabtu. Dalam 1 jam langsung habis atau gimana? Ya langsung habis sih. Dilihat sendiri kan orangnya banyak yang ngantri. Pemerintah melalui PT Pertamina Patraniaga mengeluarkan peraturan yang mewajibkan proses pembelian LPG 3 kg menyertakan KTP. Menurut pemerintah, persyaratan ini diberlakukan karena selama ini banyak warga mampu yang ikut membeli LPG bersubsidi. Padahal LPG subsidi tabung 3 kg diperuntukkan bagi warga miskin. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Seorang bocah tewas tenggelam di sumber mata air. Diduga korban tenggelam karena tidak bisa berenang saat bermain air. Akifa, bocah perempuan berusia 6 tahun tewas tenggelam di sumber mata air Dukuh Melaran, Gelinggi, Klaten Rabu sore. Saat kejadian, korban sedang bermain air bersama dengan teman-temannya. Diduga korban tenggelam karena tidak bisa berenang saat bermain air. Meski sempat dibawa ke rumah sakit Cakra Husada, namun nyawa korban tidak terselamatkan dan dinyatakan sudah meninggal dunia. Sumber mata air tersebut memiliki kedalaman sekitar 1,5 meter. Sehari-harinya, sumber mata air digunakan warga setempat untuk keperluan mandi dan mencuci. Jenazah korban kemudian diserahkan kepada perwakilan keluarga untuk dimakamkan.